Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ambarwati. Mbak Ambarwati tidak menyebutkan dari kota mana, hanya mengatakan di Jawa Tengah. Nah, Mbak Ambar ini menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialami oleh dirinya mengalami, tapi terutama di sini tuh yang mengalami itu adiknya. Jadi kejadian itu sekitar tahun 2000-an. Mbak Ambar sendiri itu punya seorang adik yang waktu itu masih kecil ya, masih SD, sekitar kelas 3. Nah, adiknya Mbak Ambar ini perempuan. Jadi dia itu memang mainnya itu seringnya sama anak laki-laki begitu ya. Kemana, ke kebun atau apa, nyari capung, nangkepin kupu-kupu, nyari kodok, mirip Ipin Upin lah kayak gitu. Jadi bener-bener bolang, berpetualang banget. Itu sampai apa? Kalau dibandingin sama Mbak Ambar sendiri, jam terbangnya itu, jelajahnya gitu ya, itu kalah Mbak Ambar. Jadi adiknya itu udah kemana-mana, tapi masih di lingkungan kampung tersebut. Nah, di kampungnya Mbak Ambar itu ada sesuatu yang menarik di sana. Jadi ada satu makam, dan ini jadi pertanyaan juga Mbak Ambar dari dulu ya. Ini ada satu makam, memang lokasinya di pinggiran jalan kampung di situ. Makamnya itu boleh dibilang terawat ya enggak, dibilang enggak terawat ya cukup bersih juga di situ. Kanan kirinya diiniin pohon bambu. Dan ada sesuatu yang unik banget, itu di tengah makam tersebut ada satu rumah di sana. Rumah gede, dibilang bangunannya bangunan Belanda ya mungkin mirip-mirip seperti itu, tapi bukan enggak sama dengan bangunan-bangunan Belanda pada umumnya begitu yang sering Mbak Ambar lihat. Jadi ya pokoknya rumah jendelanya tuh besar, pintunya juga besar, dan rumah itu kosong, nggak ada yang menempati dari dulu. Bahkan atapnya aja itu udah jebol gara-gara di tengahnya itu ditumbuhi satu pohon. Entah pohon apa Mbak Ambar juga nggak ngerti. Tapi ya kayak gitu, kayak nembus dari dalam rumah begitu itu sampai ke atas, dan pohon itu tuh jadi rindang ya. Alhasil batang pohon tersebut yang besar itu dikelilingi tembok rumah itu. Nah, ini dari Mbak Ambar kecil. Mbak Ambar sendiri itu kelahiran tahun 80-an ya. Itu dari Mbak Ambar kecil, dia sama orang tua itu kayak udah ditakut-takutin gitu ya. Pokoknya kalian kalau main jangan sampai ke situ, jangan sampai ke situ, diwanti-wanti begitu. Karena apa? Nanti ada yang hilang, ada yang ngambil. Nah, itu di situ ada satu sosok yang biasa diomongin sama warga gitu, nyebutnya itu Nini Serintil, nyebutnya itu seperti itu. Nanti situ ada Nini Serintil, nanti kalian dibawa masuk ke dalam rumah itu kan rumahnya Nini Serintil. Nah, Nini Serintil siapa, terus sejarahnya bagaimana, Mbak Ambar juga nggak ngerti. Cuman ya sebagai anak kecil, dia itu terpengaruh, percaya aja dengan apa yang diomongin sama orang tua. Ya alhasil, anak-anak pada waktu itu menganggap rumah tersebut itu benar-benar satu momok gitu, sesuatu yang sangat menyeramkan. Kita nggak boleh ngedeketin ke sana, apalagi udah sore, apalagi tengah hari, siang gitu ya. Mau pagi mau apa, tetap jangan main ke situ. Bahkan saat ada acara pemakaman misalkan ya, ada acara pemakaman itu yang datang kan siapa aja, bisa tua, muda, anak kecil kan juga pada ikut-ikutan. Nah, anak-anak kecil itu di kampungnya Mbak Ambar saat lagi ada acara pemakaman ya jadinya tuh tertib. Mereka itu nunggunya di luar, mereka itu nggak berani masuk ke dalam karena itu tadi takut dengan rumah tersebut. Ngerinya kalau berdiri di dekat sana ada yang nyawuk dari belakang itu ya, si Nini Serintil itu tadi. Nah, Nini Serintil sendiri itu digambarkan di imajinasinya Mbak Ambar gitu ya, dari keterangan orang tua itu seorang nenek kurus bongkok, itu pakainya
ya pakai kain yang udah lusuh begitu ya, bawa tongkat. Ya itulah mungkin gambaran nenek-nenek menyeramkan versi anak kecil, ya kurang lebih mungkin sama seperti itu ya. Nah itulah yang ada di pikirannya Mbak Ambar. Di pikiran anak-anak yang lain juga mungkin sama seperti itu. Nah sampai itu tadi, dari kecil kan Mbak Ambar memang udah takut banget dengan tempat tersebut ya. Seiring dengan berjalannya waktu, rumah itu masih berdiri kokoh di sana. Dan pohon pun tambah rindang. Nah, Mbak Ambar ini punya adik, ini namanya Mutia. Jadi bukan adik Mbak Ambar terus adiknya begitu ya. Mbak Ambar sendiri itu kan lahiran tahun 80-an. Sementara ini si Mbak Mutia lumayan cukup berjarak lah, adik keberapanya mungkin ya gitu ya. Dan waktu di tahun 2000-an tersebut, ini adiknya mungkin baru berusia ya belum ada 10 tahun mungkin ya. Antara 9 atau 10 lah segitu, masih kecil. Cuman itu jelajah mainnya itu udah lumayan cukup jauh, mainnya itu kemana-mana. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin numpang dagang dulu bawang gorengnya biji, bawang goreng renyah, kualitas premium, digoreng sendiri tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa singkong, tanpa apa, benar-benar bawang goreng murni. Bawangnya itu dari bawang Brebes. Bawang Brebes sendiri itu terkenal salah satu bawang terbaik ya, dengan aroma dan rasa yang kuat. Monggo untuk kawan-kawan yang berminat bisa didapatkan di Shopee, Tokopedia, atau TikTok, atau mungkin bisa beli langsung di nyaiwiji.com juga bisa di sana. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya, ditunggu sampai rumah. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan gitu atau udah lama nggak mesen, ya ditunggu pesanannya lagi. Baik, itu aja, terima kasih. Kita lanjut lagi cerita dari Mbak Ambar. Nah ini si Mbak Mutia atau Mutia kecil ini itu mainnya kan kemana-mana sama anak-anak cowok, nyari jangkrik, nyari capung, nyari kupu-kupu dan macam-macam gitu ya, ke kebun-kebun. Kadang pulang-pulang juga bawa buah atau apa gitu, itu dapatnya dari kebun. Nah itu tadi mungkin zamannya Mbak Ambar, rumah tersebut itu adalah sesuatu yang menakutkan. Meskipun di zamannya Mbak Mutia waktu itu juga ada omongan-omongan seperti itu masih dari orang tua, jangan main di sana, itu angker, itu gini. Nah masalahnya apa? Di kuburan tersebut, di sekitarnya itu tuh banyak pohon-pohon buah di sana. Dan ya namanya anak kecil berpetualang begitu kan, salah satu yang diburu atau yang dicari itu kan pohon buah gitu kan. Ya mau digimanain juga, mau diomongin seperti apa juga, orang namanya anak kecil mungkin penasaran atau mungkin lupa, takut sih takut, cuman ya mau gimana lagi begitu ya. Akhirnya pada suatu hari Mbak Mutia itu mainnya itu di area tersebut, main di sekitaran kuburan itu, masuk ke tengah-tengahnya ke sana, tapi agak sedikit ke belakang di itu yang banyak buah-buahnya gitu ya, di sekitaran, boleh dibilang di luaran area kuburan itulah. Cuman untuk menempuh ke sana memang harus lewat pintu makam tersebut, nanti ngelewatin itu rumah itu ya, terus habis itu ke sana baru itu buah-buahan. Kalau dari belakang itu agak susah, soalnya apa? Belakangnya itu tuh kebun rapet, meskipun mungkin jarak sekitar 50 meter ke sana itu ada rumah-rumah lagi ya, tapi buat masuk ke situ tuh rawan bahaya karena semak-semak, ngerinya ada ular atau apa. Anak-anak pun tahu lah resiko tersebut ya. Jadi mereka itu memilih lewat jalur depan. Nah waktu itu si Mbak Mutia itu udah pulang sekolah, jadi main siang sekitar jam 2 atau setengah 3. Ini ketemu sama teman-temannya yang lain, mereka tuh mau nyariin capung awalnya. Ya sudah, nangkepin capung, udah bosen, udah beberapa hari melakukan aktivitas tersebut, ada informasi, di sana jambunya lagi banyak. Ada yang ngomong seperti itu. Di sana, iya di yang kuburan itu, yang di kuburan. Kesana yuk. Akhirnya ya sudah, rombongan anak-anak itu pun akhirnya ke situ, masuk lewat depan begitu kan. Mbak Mutia pun sama, masuk lewat depan ke sana. Dan ini berdasarkan ceritanya Mbak Mutia, saat dia lewat rumah itu, dia keinget ya rumah ini tuh rumah angker gitu ya. Ada Nini Serintil
tidurnya di sini, tinggalnya di sini. Aku ndak mau ngeliatin, intinya begitu. Aku itu takut. Akhirnya apa? Ya udah, mereka tuh ngelewatin rumah itu ke sana kan. Tepat banget si Mbak Mutia posisinya berada di depan. Oh ya, jadi rumahnya itu bukan ngadep ke pintu kuburan depan, enggak ya. Ngadepnya tuh ke samping. Kalau dari depan masuk kuburan itu berarti ngelihat samping rumah tersebut ada jendela besar-besar. Kacanya juga udah pada pecah, tapi kayu-kayunya tuh masih ada. Nah, ini lewat depan ke sana ke samping. Nah, saat berada di depan rumah tersebut, sisi mukanya ya, Mbak Mutia dari awal memang udah ngerasa takut kan, pengen buru-buru lewatin rumah tersebut. Nah, saat berada di depannya persis, dia itu ada yang manggil, ada yang manggil seperti itu. Suaranya nenek-nenek. Mbak Mutia langsung nengok begini, dia ngelihat ada nenek-nenek itu lagi duduk. Nah, rumah itu tuh memang dibikin tinggi. Bahkan untuk masuk terasnya itu ada beberapa anak tangga di sana. Si nenek itu duduk di tangga paling atas di sana, ngadep ke depan. Duk manggil si Mbak Mutia. Mbak Mutia pun nengok kan. Dia nengok. Nah, begitu nengok, nenek itu tuh sama sekali nggak menyeramkan. Itu nenek-nenek kayak semacam nenek-nenek biasa pada umumnya di kampung-kampung begitu ya, yang mungkin sebagian besar Mbak Mutia juga kenal gitu ya. Nah, ini si nenek ini tuh dia nggak kenal sama sekali itu siapa, tapi dilihat dari mukanya itu ramah, itu baik gitu kan, cuman manggil terus senyum begini sambil duduk sambil megangin tongkat. Nengok, tapi Mbak Mutia begini lagi, dipanggil lagi, Nduk, mau kemana? Ditanya seperti itu. Ya Mbak Mutia nengok karena nggak menyeramkan, jadi dia pun nggak kabur, nggak lari, nggak apa. Mbak Mutia pun ngomong, jambu mbah, mendet jambu mbah, mau ngambil jambu mbah. Oh, si nenek itu pun cuma senyum doang, terus ke sana, lanjut ke situ. Itu nenek siapa ya? Nini Serintil bukan ya? Kalau Nini Serintil kan katanya serem. Ini kok nggak serem, ini kok kayak nenek-nenek seperti pada umumnya, seperti itu. Alah, sudahlah, ambil jambu kan. Nah, begitu dia dapat jambu, dia kan jadi kepikiran ya, yang awalnya nggak kepikiran. Pas pulangnya, si nenek itu, Mbak Mutia coba nyari lagi, maksudnya nyari lewat ke sana, ada si nenek itu ndak ya. Kalau misal ada ya setidaknya senyum, permisi atau bagaimana. Nah, begitu lewat ke sana, nenek itu ndak ada. Akhirnya apa? Mbak Mutia pun pulang bawa jambu dan yang lain-lain. Ditanya kan sama bapak, kamu ini jambu dapat dari mana? Anu Pak, aku ngambil di kuburan. Oh, langsung diomelin sama ibu waktu itu. Udah dibilangin mainnya jangan di situ. Di situ kan ada Nini Serintil, kata si ibu kan. Nah, Mbak Mutia mungkin sebenarnya pengen ngomong waktu itu, Bu, aku tadi ngeliat nenek-nenek mau cerita seperti itu, cuman karena udah diomelin dulu, akhirnya ya sudah. Mbak Mutia pun diem aja. Ya Bu, aku ndak ke situ loh. Awas ya kamu kalau misal ke situ lagi, ndak usah main sekalian katanya. Ndak usah main kemana-mana. Nje Bu ya, cuman nurut manut begitu aja. Jambunya mah tetap dimakan. Ibu juga minta waktu itu. Jambunya enak ya Mutia, itu pas sore harinya, malam harinya gitu. Tapi awas kamu jangan ke sana lagi. Enggak Bu, aku nggak ke situ lagi. Udah, waktu pun berlalu. Nah, beberapa hari kemudian Mbak Mutia kan jadi tertib gitu ya, nggak kemana-mana, main pun di sekitaran rumah. Yang penting aku itu kelihatan. Kalau misal ibu keluar, ibu itu bisa ngelihat aku. Jadi ibu tuh nggak kepikiran yang gimana-gimana gitu ya. Mungkin dianggapnya aku nggak mainnya jauh atau apa gitu. Nah, beberapa hari itu seperti itu sampai akhirnya udah kelupaan nih. Balik lagi main sama anak-anak cowok kemana-mana begitu kan. Dan waktu itu ngomongin ngambil jambu yuk di sana ya, jambunya memang masih ada. Dan Mbak Mutia itu, tapi aku udah boleh ke situ, nanti ada Nini Serintil. Nah, kata anak cowok-cowok, penakut dibegituin. Dan akhirnya gimana ya, ya udah aku ikut deh pikirannya Mbak Mutia. Aku ngambil nggak usah banyak-banyak, mau tak makan sendiri aja. Kalau misal tak bawa pulang, nanti ibu tahu aku ngambil jambu gitu kan. Mending ya udah aku ngambilin, nanti tak kasih ke teman-temanku aja. Nah, hari itu
Sore tuh sekitar jam 2:30 seperti biasa, jalanlah mereka ke sana. Waktu itu memang lagi musim kemarau, langit itu lagi cerah, angin itu lagi menderu-deru kencang. Jadi di area makam tersebut pun masih terlihat lumayan cukup terang gitu ya. Kesanalah masuklah mereka, apalagi dia di tanah itu kalau kering kan warnanya cenderung lebih cerah gitu ya, warnanya putih, lebih putih gitu, lebih coklat. Terus daun-daun kering itu juga warnanya lebih terang. Makanya itu di dalam makam pun yang kalau musim penghujan itu terlihat angker, anyes, adem gitu. Ini tuh giliran musim kemarau ya di sana tuh enak, adem ya, sejuk dan sebagainya. Nggak ada kesan menyeramkan sama sekali. Bahkan rumah itu pun sama, nggak ada kesan karena apa? Ketembak sama sinar matahari juga. Masuklah mereka ke dalam makam itu. Mbak Mutia lewat ke sana, si nenek ndak ada. Sampai akhirnya udah mereka di belakang ngambilin jambu kan. Setelah dapat beberapa, Mbak Mutia memang nggak ngambil banyak waktu itu, secukupnya aja lah, paling 3 atau 4 buah begitu. 1 juga udah dimakan di tempat tersebut, nanti sisa 3 tak makan di jalan. Pulang aku ndak bawa apa-apa intinya. Nah, giliran mau pulang, ini yang kata Mbak Mutia tuh anehnya tuh di sini. Jadi sebelumnya kan dia itu sama kurang lebih sekitar 6 gitu ya. 6 anak cowok, laki-laki, ada yang di bawahnya Mbak Mutia juga waktu itu lebih kecil. Nah, sempet dia itu kayak ngelamun, ya mikirin itu, ini jambu itu nanti mau tak makan atau aja sudah, tadi kan aku ambil 4 gitu kan, nanti tak makan 1, nanti buat di jalan. Nah dia tuh sempat ngitung-ngitung kayak gitu. Tiba-tiba Mbak Mutia itu menyadari teman-temannya itu tiba-tiba pada menghilang, gak ada siapapun di sana. Teman-temanku kemana gitu kan? Asem aku ditinggalin, pikirnya Mbak Mutia, asem aku ditinggalin. Akhirnya apa? Dia pun ya karena takut ya di situ sendirian, sempat ngomong, aku jangan ditinggalin, aku jangan dikerjain, aku jangan digini. Kalau diiniin, aku udah mau ikut main lagi, kata si Mbak Mutia itu begitu. Dan beneran temannya itu nggak ada sama sekali. Temannya itu tiba-tiba menghilang, entah kemana. Sampai akhirnya Mbak Mutia pun masuk. Mbak Mutia memutuskan untuk pulang karena takut di situ. Dia pun jalan deg-deg nunduk, gak berani lihat ke rumah itu. Si nenek itu nyapa di sana, Nduk, jambunya dapat banyak, Nduk. Mbak Mutia kan nengok, loh itu si Mbah yang kemarin. Mbak Mutia berhenti di sana. Mbah, dapat cuman 4, kata si Mbak Mutia. 1 udah aku makan di sana, Mbah, ini tinggal 3. Nanti aku buat bawa pulang, katanya begitu kan. Tapi di situ Mbak Mutia kepikiran, apa aku kasih si Mbah aja ya, begitu ya. Itu seperti itu. Dan akhirnya apa? Mbak Mutia berhenti, Mbah, si Mbah nyuwun, Mbah gitu. Si Mbah minta, Mbak, sambil mendekat ke sana. Dan dia tuh nggak ada rasa takut sama sekali, hilang rasa takutnya. Karena apa? Melihat nenek itu kayak sosok sosok nenek ya, sosok nenek yang baik gitu ya, sosok nenek yang sosok nenek yang kalau dilihat itu adem mukanya. Ke situ mendekatkan, Mbah, si Mbah nyuwun, Mbah. Lah si Mbah, jambu begitu buat apa, Nduk, gitu kan. Orang si Mbah aja giginya udah ndak ada, buat gitu itu susah. Itu dibegituin Mbak Mutia tuh sampai ketawa. Jadi seneng aja, nyaman aja di situ kan. Si Mbah tinggal di sini ya, Mbah ya, katanya. Iya, si Mbah tinggal di sini, tapi belum lama si Mbah itu ndak punya rumah. Akhirnya ya sudah, ini ada rumah kosong, daripada nggak ditempatin, ya mending tak tempatin sama si Mbah di sini. Sini Nduk duduk, disuruh duduk si Mbak Mutia. Akhirnya Mbak Mutia pun duduk di samping nenek tersebut. Kamu kelas berapa sekolahnya? Sampai ditanya begitu. Aku kelas 3, Mbah, gitu kan. Oh, kelas 3, berarti udah besar ya. Iya, Mbah.
Ya ngobrol-ngobrol, udah jambunya dimakannya di sini aja, jangan dibawa ke sana. Nanti teman-teman yang lain pada minta, nanti kamu kurang, udah makan sini, temenin Simbah, katanya begitu. Akhirnya apa, Mbak Mutia pun nurut, dimakanlah jambu tersebut sambil ngobrol-ngobrol, dan suasana di situ tuh nggak menakutkan sama sekali. Sampai akhirnya ngobrol-ngobrol itu tadi, Mbah, rumah ini kan angker, Mbah, kata si Mbak Mutia dengan lugunya. Loh, masa angker? Angker ono apa nih gitu? Ada apanya? Ono medine, ono apanya? Ada setannya atau bagaimana? Iya, Mbah, katanya rumah ini ada Nini Serintil, Mbah, kata si Mbak Mutia ngomong gitu. Lah, Nini Serintil apa katanya? Nggak ada, orang Simbah di sini aja nggak ada apa-apa, kata Simbahnya. Oh gitu ya, Mbak, berarti itu bohong ya, Mbak ya? Iya, itu bohong, ndak ada gitu. Ya kalau ada Nini Serintil itu kan dulu Nini Serintilnya udah mati, katanya. Oh iya ya, Mbah ya, udah lama sih, Mbak, dari zamannya Mbak Ambar kecil juga katanya masih udah ada itu Nini Serintil. Berarti sekarang mungkin udah mati ya, Mbak ya? Ya mungkin udah mati, kata si mbahnya. Ngobrol-ngobrol seperti itu, dan akhirnya udah, yuk sini minum dulu, habis makan habis makan jambu minum dulu sini. Mbak, si mbaknya berdiri, sini masuk sini. Mbak Mutia pun masuk ke situ, dan dia itu ndak ingat rumah itu intinya tuh berubah jadi rumah yang lebih bagus dari kondisi aslinya. Kalau sebelumnya kan rumah itu udah rodal radul gitu ya, udah rusak. Ini tuh lebih baik kayak rumah yang ya mungkin kondisi aslinya seperti itu kali ya. Mbak Mutia pun ikut di belakang ke sana, Simbahnya buka pintu. Di dalam itu luas, rumah normal, pohon yang tadinya tumbuh di tengah rumah itu pun nggak terlihat lagi, itu kayak rumah biasa. Cuman apa? Di sana Mbak Mutia itu melihat ada beberapa rantai besi begitu ya, udah karatan itu di pojok rumah. Di situ ada rantai besi, tapi yang nggak kepikiran juga waktu itu ke sana ke belakang Mbak Mutia itu si Mbah tadi itu ngambil gogok itu yang tempat buat minum tradisional dulu ya, kayak kendi gitu, ada moncongnya, ada pegangannya. Diambilin di situ gluk pakai gelasnya, gelas biasa, gelas kaca. Gluk. Akhirnya apa, Mbak Mutia pun minum. Udah diminum, air itu enak, adem, agak sedikit manis katanya. Dan setelah itu si Mbah tadi ngomong, gimana? Udah nggak haus lagi? Oh udah, Mbak, udah nggak haus. Udah, kamu tinggal di sini aja sementara, nemenin Simbah, katanya. Oh Mbak, nanti kalau aku tinggal di sini, nanti misal ibu nyariin gimana, Mbak? Ya ibumu tahu, paling kamu main ke sini. Ya udah apa-apa, biar ibumu. Ternyata rumahnya udah bagus sekarang. Rumahnya sekarang ada yang nempatin, kata Sina. Kalau dulu kan rumah ini serem, kayak kamu bilang ada Nini Serintilnya. Apa? Sekarang udah enggak, rumah ini udah tak baikin, udah tak benerin sama Simbah. Jadi biar ibumu nanti juga ndak marah-marah. Oh ndak apa-apa, di sini sama Simbah yang baik. Simbahnya ndak jahat, ndak kayak Nini Serintil. Itu si nenek itu ngomong seperti itu. Dan ya Mbak Mutia itu nurut-nurut aja. Tetap dia tuh pikiran nanti aku kalau agak sore aku mau pulang gitu kan. Cuman ndak apa-apa lah, sementara waktu aku di sini dulu. Nah di situ Mbak Mutia tuh ngelihat ada sebuah buku, ada buku-buku gitu kan. Dan Mbah, itu buku apa, Mbak? Nah, itu buku buat anak-anak, kata Simbah. Itu buku buat anak-anak. Simbah itu dikasih sama orang. Coba kamu lihat, itu ceritanya lucu-lucu. Mbak Mutia pun ke situ ya, baca-baca, ceritanya bagus sampai dia itu lupa, dan akhirnya apa? Ketiduran di situ. Bener-bener ndak ingat sama sekali. Bangun-bangun itu apa? Malam. Mbak Mutia itu mendengar ada suara-suara manggil dia, Mutia, begitu kan. Dicariin, dan warga itu langsung menuju ke rumah tersebut. Dicari, ketemu Mbak Mutia itu lagi tidur itu di bawah akar pohon di sana.
lagi tidur begitu kan Mbak Mutia bangun, yo kaget bukan main ngelihat itu banyak senter-senter gitu kan warga, dan akhirnya Mbak Mutia pun dievakuasi, diambil, dibawa pulang ke rumah. Dibawa pulang ke rumah, yo diceritain di situ. Mbak Mutia pun cerita, Bu, aku itu tadi sama si Mbah Bu di rumah itu, rumahnya bagus. Ya akhirnya Ibu bilang, itu nenek Serintil, itu Mbah Serintil, katanya begitu. Itu Nini Serintil. Tapi Nini Serintil kan serem, Bu. Ini enggak, neneknya tuh baik, ngasih minum, terus ngasih aku lihat buku bacaan, Bu, buku cerita, Bu. Yes, tetap aja itu lagi nyamar itu Nini Serintil. Loh, kamu tidurnya di mana tadi? Tidurnya di akar gitu, akar pohon di sana. Iya ya Bu, ya padahal di rumahnya itu bagus Bu, udah bersih. Enggak, namanya juga setan gitu, itu tipu-tipu. Makanya selain kali kamu jangan kamu jangan main ke situ lagi. Nah, si Mbak Mutia itu dicariin, jadi dia tuh menghilang begitu kan. Ini sampai sore kok belum pulang, kemana ini anak? Ya keluarga mulai panik ya, Mbak Ambar juga mulai panik, nanya-nanya ke teman-temannya di situ. Dan akhirnya apa? Setelah ditanya-tanya ini tuh nggak tahu kemana, nggak tahu. Tadi kita main di sana, main di kuburan waktu itu ya. Cuman udah tahu, Ambarnya tahu-tahu Mutia itu tahu-tahu pergi begitu aja. Nah, setelah itu Mbak Ambar kan lagi nyari-nyari. Dia saat pulang ketemu sama nenek-nenek. Dok, kamu nyariin siapa? Mbak, aku lagi nyari adikku Mbak Mutia Mbak. Coba cari di kuburan sana, coba cari di makam, di dalam rumah itu, barangkali ada di sana. Mungkin lagi ketiduran atau apa. Hah? Mosok Mbak? Iya, coba aja. Mbak Ambar pun langsung pulang, laporan ke orang tua kan, Bu, Pak, begini. Aku dapat informasi dari teman-temannya, Mutia itu tadi main di kuburan sana, cuman tahu-tahu tiba-tiba hilang. Nah, terus aku tadi ketemu sama nenek-nenek begini. Akhirnya apa? Ya udah, yuk sepakat yuk kita cari ke sana, cari ke makam. Begitu dicari ke makam, ya ketemu Mbak Mutianya. Memang posisinya tuh lagi tidur di situ. Nah, yang jadi pertanyaan Mbak Ambar itu adalah, siapa nenek-nenek yang ngasih tahu kalau Mbak Mutia itu tidur di sana? Kalaupun itu benar itu Mbak Serintil atau siapapun itu namanya, kok baik mau ngasih tahu, tapi di satu sisi kok Mutia kayak semacam diumpetin di sana atau bagaimana gitu ya. Lah aku nggak ngerti lah, intinya seperti itu. Apakah Mbak Ambar kan udah gede, itu sebenarnya percaya nggak percaya ya dengan isu itu. Cuman apa benar gitu ya, yang namanya Nini Serintil atau Mbak Serintil itu beneran ada atau cuman cerita-cerita doang. Tapi dengan kasus adiknya ini yang nggak tau lah, mungkin mau logikakan paksa bisa begitu ya. Cuman Mbak Ambar ya nggak tahu lah kok kejadiannya bisa seperti ini, kok Mutia bisa sampai ketiduran di situ dan teman-temannya itu kehilangan. Mutia itu ngaku ketemu sama nenek-nenek baik, dikasih jambu nggak mau, malah yaitu ngasih minum dan ngasih buku bacaan atau apa gitu. Kok bisa seperti itu gitu ya. Itu yang masih jadi pertanyaannya Mbak Ambar. Kalau sekarang kondisinya rumah itu udah dihancurkan dan pohon yang gede di tengah itu pun ikut ditebang. Itu aja satu cerita dari Mbak Ambar di Jawa Tengah di sana ya. Terima kasih banyak Mbak Ambar atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa terima kasih banyak atas pesanannya. Yang belum sempat memesan, ya ditunggulah pesanannya. Dan tentu saja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.